Siapa yang tidak ingin bahagia? Ini mungkin salah satu hal yang paling umum di antara semua orang. Dalam bentuk apapun, semua orang ingin menemukan kebahagiaan. Namun dalam dunia yang dilanda masa-masa sulit, baik itu krisis biaya hidup atau gejolak yang meluas di dunia, kebahagiaan itu mulai terasa semakin sulit diraih. Beberapa orang beralih ke industri kebahagiaan yang bernilai miliaran dolar, mulai dari buku-buku pengembangan diri hingga retret aktualisasi diri. Orang-orang siap berusaha untuk menemukan kebahagiaan, dan mereka yang mampu bahkan rela mengeluarkan uang. Namun terlepas dari usaha terbaik kita, kebahagiaan sejati tampaknya tetap sulit diraih. Ambil contoh Amerika Serikat. Menurut laporan kebahagiaan dunia, Amerika Serikat telah merosot dalam peringkat kebahagiaan global, jatuh dari 20 negara terbahagia. Penurunan ini menyoroti kenyataan yang mengkhawatirkan bahwa pencarian kebahagiaan kita yang tanpa henti tidak menghasilkan hasil yang kita harapkan. Seperti yang dikatakan Russ Harris, penulis The Happiness Trap, ia mengatakan bahwa kita bekerja keras untuk menemukan kebahagiaan, tetapi terlalu sering kita gagal. Dan bahkan ketika kita berhasil, biasanya berlangsung singkat, membuat kita tidak puas dan menginginkan lebih. Jadi, di mana kita salah? Menurut Harris, banyak keyakinan populer tentang kebahagiaan tidak akurat dan pada akhirnya membawa kita ke arah yang berlawanan. Mari kita lihat dan coba arahkan kapal kebahagiaan kita kembali ke jalur yang benar. Mitos mengatakan bahwa kebahagiaan adalah keadaan tetap kita. Kesalahan yang sering dibuat adalah orang mulai berpikir bahwa keadaan alami dan tetap kita seharusnya adalah bahagia. Ketika kita tidak merasa baik atau bersemangat, kita mulai percaya ada yang salah dengan diri kita, bahwa kita lemah atau rapuh. Namun, Harris mengingatkan kita bahwa emosi, perasaan, dan sensasi kita seperti cuaca, yakni terus berubah dari waktu ke waktu. Meskipun kita ingin cuaca cerah dan menyenangkan sepanjang tahun, kenyataannya hujan dan salju juga perlu muncul. Tidak peduli betapa tidak diinginkannya mereka. Hal yang sama bisa dikatakan tentang emosi kita. Akan tidak realistis mengharapkan diri Anda selalu gembira dan bersemangat sepanjang waktu. Sebagai manusia, kita mengalami berbagai emosi dan suasana hati. Kegembiraan, kesedihan, rasa bersalah, kemarahan, ketakutan. Semua ini adalah bagian dari apa yang membuat kita menjadi manusia normal. Singkatnya, momen-momen tidak terlalu bahagia hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Bahkan momen-momen tersebut dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai kebahagiaan. Menarik untuk dipelajari bahwa kitab suci umat Islam, Al-Quran, dengan indah menangkap pasang surut alami emosi dan keadaan manusia dengan menyatakan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mengomentari ayat di atas, Hadrat Masih Maud alaihi salam dan pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam dengan singkat menulis, ada masalah duniawi yang terkait dengan kehidupan manusia. Bahkan jika seseorang menginginkannya, tidak mungkin seluruh hidup mereka dihabiskan dalam kebahagiaan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini adalah siklus kehidupan. Ketika ada kesulitan, harus difahami bahwa kemudahan pasti akan mengikuti. Sungguh luar biasa bahwa
teks ilahi ini yang diwahyukan 14 abad yang lalu di padang pasir Arabia menawarkan pesan yang penuh harapan dan abadi bagi umat manusia. Ini berfungsi sebagai pengingat penting bahwa kegembiraan sejati seringkali muncul setelah kesulitan. Umat Islam pada masa awal dan para sahabat Nabi Suci SAW mencontoh teladan ini. Mereka menemukan rasa nikmat yang unik, bahkan dalam kesulitan yang mereka hadapi. Mengetahui bahwa jika mereka tekun dan bertahan dengan sabar, bukan hanya masa yang lebih baik akan mengikuti, tetapi mereka akan memperoleh keridaan Allah, kebahagiaan tertinggi. Dengan memahami bahwa kebahagiaan tidak dimaksudkan sebagai keadaan yang konstan, tetapi sebenarnya adalah proses bertahap yang sendirinya dapat dihargai, kita dapat mendekati kehidupan dengan pola pikir yang lebih realistis dan seimbang. Ketika kebahagiaan tertinggi datang, itu akan lebih bermakna dan sangat dihargai. Jadi, lain kali Anda mendapati diri Anda melintasi lembah kesulitan, bertanya-tanya, mengapa saya? Atau berapa lama lagi saya harus menanggung kesulitan ini? Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 2 ayat Al-Quran ini, di mana Allah menawarkan harapan dengan berjanji, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Janji Al-Quran tentang kemudahan setelah kesulitan tidak hanya menawarkan pelajaran spiritual, tetapi juga kerangka praktis untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. Kegembiraan sejati yang kita cari, bagaimanapun juga, sering ditemukan bukan dalam pencariannya, tetapi dalam menjalani kehidupan dan semua yang dibawanya dengan kesabaran dan keteguhan. Yang jelas adalah bahwa kebahagiaan tertinggi yang kita semua cari pasti akan pasang surut jika pencapaiannya tetap terikat pada pasang surut dunia ini. Ketika pencarian kebahagiaan melampaui yang sementara dan berakar pada iman, maka kesulitan dapat ditanggung dan kebahagiaan dapat ditemukan.